Balik lagi di cerita gue guys. Nama gue Lia. Gue senang banget sih cerita yang gue kirimin ke admin selalu diupload. Terima kasih ya untuk To You Believe It or Not. Yuk langsung aja dengerin cerita gue. Kejadian ini terjadi pas gue kelas 1 SD di daerah Sukatani, Kota Depok. Waktu gue kelas 1 itu pas banget nih tahun 2001 dan gue berumur 6 tahun. Untuk yang seumuran sama gue sih pasti ngerasain pergi ke sekolah jalan kaki atau naik sepeda. Gak seperti zaman sekarang yang apa-apa serba online. Makanya gue disuruh orang tua gue untuk tinggal sama tante. Kebetulan juga tante gue ini baru pindah rumah. Yang rumahnya deket banget sama lokasi sekolah gue. Oh iya, alasan orang tua gue nyuruh gue untuk tinggal sama tante, ya karena lokasi rumah gue ini jauh banget dari sekolah guys. Terus juga untuk ngeramein rumah baru tante. Karena rumah baru tante itu sepi banget. Akhirnya gue setuju untuk tinggal sama tante. Anaknya tante gue juga seumuran sama gue guys. Dan kebetulan sekolahnya sama, hanya saja beda kelas. Nama sepupu gue ini Riko. Dari awal pindah ke rumah tante, gue sih gak nyaman karena hawa rumahnya berbeda-beda. Terus gue juga gak suka sama lampu bohlam yang warnanya kuning setelah dinyalain. Bukan karena gue sombong ya. Soalnya gue takut guys, lampunya kurang terang, hawa di dapur selalu dingin gitu. Apalagi hantu rambut hitam panjang, bergaun putih, yang selalu ceria ataupun sedih ini kadang-kadang suka nampekin diri di pojokan dapur. Coba bayangin guys, bentuk dapur rumah tante gue ini persegi panjang seperti kereta. Karena baru pindah, jadi barang-barang juga belum dirapihin. Maka dari itu, dapur kelihatan kosong guys. Ada 2 kamar mandi, dan di sebelah kamar mandi ada sumur tua. Nah, di depan sumur tua itu ada pohon pepaya yang gede banget. Terus juga tinggi batangnya. Malam itu gerimis. Enaknya makan Indomie. Karena gue dan Niko masih bocil, otomatis tante gue suruh si Bibi untuk masak Indomie rebus. Si Bibi juga langsung bikin sendirian di dapur guys. 30 menit menunggu. Indomie rebus masih belum disiapkan juga guys. Akhirnya tante gue ke dapur karena bau gosong. Di sana tante gue melihat Bibi sudah berdiam diri di pojokan dan pas ditanya dia malah diem aja. Tante gue langsung nyuruh gue dan Riko pergi keluar rumah. Selang beberapa saat orang tua, kakek dan temannya kakek gue datang ke rumah tante. Gue dan Riko langsung dituntun kakek gue untuk pergi ke rumah kakek. Karena gue gak ngerti apa yang terjadi dan kakek gue juga nyuruh berdoa di sepanjang jalan. Di jalan gue juga lihat temennya kakek gue dan orang tua gue lewat di depan gue sambil bawa dan megangin si Bibi naik mobil. Akhirnya gue sampai di rumah kakek. Di sana ada banyak bapak-bapak yang megangin si Bibi. Di saat temennya kakek gue ngedoain si Bibi, semua orang yang megangin Bibi terpental loh guys. Padahal si Bibi ini orangnya kecil dan mungil. Setelah banyak pengorbanan dan berdoa, si Bibi ini akhirnya sadar. Bibi kelihatan lemes, pucet, dan keringetan banget guys. Setelah dikasih air minum dan beberapa saat kemudian, si Bibi pun akhirnya mau bercerita. Dia bilang dia gak ingat apa-apa. Dia cuma ingat masak Indomie di dapur. Terus dia emang ngeliat ada item-item besar di pojokan dapur seperti sedang ngeliatin dia. Dan yang lebih horornya lagi, dia dengar suara hembusan nafas dari belakang lehernya. Kayak gini guys suaranya nih. Itu aja sih yang dia ingat. Kalau menurut tetangga rumahnya tante dan temennya kakek gua juga, emang ada penghuni sekeluarga genderuwo di dalam pohon pepaya yang gede banget itu guys. Menurut temennya kakek gua, keluarga genderuwo ini marah karena pohon pepaya itu selalu ditebang. Maka dari itu, mereka akan selalu mengganggu penghuni baru di rumah itu. Nah, untuk sarannya guys, kita ini hidup selalu berdampingan sama makhluk-makhluk yang berbeda dengan kita. Ya mungkin karena diusik, mereka juga pasti akan marah dan akan mengganggu sama halnya dengan kita. Dan dimanapun kita berada, kita harus selalu berdoa dan tidak melamun. Sekian cerita dari gua. Terima kasih untuk admin dan pendengar setianya Do You Believe It or Not. Lanjut terus dan sampai jumpa lagi di cerita gua berikutnya. Dadah.